Halo semuanya, balik lagi dengan saya Ajat. Di video kali ini kita akan belajar materinya tentang HTML colors atau warna-warna yang ada di HTML. Nah, ini kita masih membahas materi terkait dengan HTML. Jadi ini lanjutan dari materi sebelumnya. Buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, silahkan ditonton dulu sebelum teman-teman melanjutkan atau menonton video ini. Biar nanti teman-teman dapat materinya secara berurutan. Di sini kita akan ngebahas atau kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita di topik HTML. Kita awali dengan membahas topik terkait dengan HTML color atau warna-warna yang ada di HTML ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung masuk ke website dokumentasi atau website Witrischool sebagai bahan pembelajaran kita atau bahan belajar bareng kita teman-teman. Jadi buat teman-teman silakan bisa buka langsung di website dokumentasi Witrischool di witrischool.com gitu teman-teman. Nah teman-teman di bagian sidebarnya bisa langsung klik bagian HTML colors. Oke, kita langsung masuk membahas topik pertama kita yaitu HTML color ya teman-teman. Nah, jadi HTML colors ini adalah warna-warna yang disupport oleh browser untuk mewarnai website kita atau mewarnai elemen atau tag HTML kita ya teman-teman. Nah, di HTML sendiri atau warna HTML sendiri ditentukan dengan nama atau dengan RGB, hexa, dan lain sebagainya yang sudah ditentukan ya teman-teman ya, yang sudah didefinisikan sebelumnya gitu. Jadi ketika kita mau memberi warna terhadap website kita atau terhadap elemen di dalam HTML kita, kita bisa menggunakan nama warnanya atau menggunakan RGB, heksadesimal dan lain sebagainya. Itu nanti kita akan coba bahas satuan-satuan ini biar nanti kita paham itu teman-teman ya. Bedanya apa antara satu dengan yang lainnya. Oke, kita akan bahas dari yang pertama ya teman-teman ya. Di sini ada colors name gitu. Jadi di dalam HTML sebuah warna dapat ditentukan dengan menggunakan nama warnanya teman-teman ya. Jadi di dalam HTML kita bisa menggunakan menentukan warna dengan menggunakan nama warnanya. Misalkan merah atau red, terus tomato, orange, blue, black, dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Tentunya nama-nama yang kita gunakan harus nama dalam bahasa Inggris ya teman-teman ya, bukan dalam bahasa Indonesia. Nah di sini HTML support 40 standar nama warna ya teman-teman ya. Jadi ada 40 nama warna standar yang disupport oleh HTML. Nah kalau teman-teman mau intip nama-namanya apa aja, teman-teman bisa klik bagian linknya. Nanti kita akan diarahkan ke warna-warna yang disupport oleh modern browser ya teman-teman ya. Sejauh ini ada 40 nama warna yang disupport ya. Teman-teman bisa intip di bagian ini dan ini bisa teman-teman gunakan ketika teman-teman mau mewarnai website teman-teman. Oke, kita akan balik ke bagian sini teman-teman. Nah, jadi ini cara pertama kita bisa mewarnai apa sih namanya website kita dengan menentukan nama dengan menggunakan nama warnanya ya teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa set background color gitu kan. Kita bisa ngeset background color untuk HTML elemen gitu ya teman-teman ya. Jadi misalkan di sini kita punya tulisan, kita pengen belakang daripada tulisan kita warnanya biru. Nah, nanti kita bisa kasih background colornya warna biru gitu. Atau di sini kita punya sebuah paragraf teman-teman yang kita pengen background colornya itu kita set warnanya entah itu merah gitu kan, hijau, biru dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa juga melakukan hal yang seperti itu. Jadi nanti hasilnya akan jadi seperti ini ya, teman-teman ya. Gitu. Nah, di sini ada example-nya. Jadi kita akan coba bareng-bareng ya, teman-teman. Di sini ada contoh uh, tag H1 atau title heading 1 dan juga ada paragraf ya yang dimana di sini kita kasih sebuah warna dengan menggunakan nama warnanya. Kita akan lihat hasilnya seperti apa.
Oke, di sini teman-teman bisa langsung buka project sebelumnya. Di sini kita masih menggunakan project yang sebelumnya. Di sini ada gambar Doraemon, lalu kita juga ada file index.htm atau HTML ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan coba hapus dulu untuk filenya. Jadi kita akan coba sisakan bagian bodinya aja, teman-teman. Di sini kita coba kasih tag h1, lalu misalkan ini title. Oke, lalu yang kedua di sini kita bisa kasih paragraf ya, teman-teman. Misalkan di sini lorem ipsum, oh langsung panjang ya nih, lorem ipsum dolor sit amet. Oke, ini kita hapus aja biar nggak terlalu panjang, teman-teman. Ini kita uh, kasih perbedaan aja antara tag h1 dengan tag paragrafnya. Nah, hasilnya akan jadi seperti apa, teman-teman? Silakan teman-teman bisa langsung buka file HTML-nya, lalu teman-teman tinggal double klik. Nanti kita akan melihat hasilnya seperti apa. Ini adalah tampilan default daripada website kita ya. Aku coba pindahin ke sebelah sini, teman-teman. Nih, kita bagi dua dulu. Ini text editornya dan ini adalah websitenya biar kita bisa lihat side by side ya, teman-teman. Nah, ini tampilan default daripada website kita ya, teman-teman. Ketika kita membuat sebuah website dan kita tidak kasih warna apapun, maka ya tampilannya cuma hitam dan putih ya gitu kan. Backgroundnya putih dan tulisannya di sini hitam. Nah, gimana kalau kita mau kasih warna terhadap website kita ya, teman-teman, atau terhadap elemen yang ada di website kita? Nah, simpelnya di sini teman-teman bisa menggunakan style, lalu di sini kita bisa menggunakan atribut style, lalu di sini nama propertinya adalah background color. Misalkan di sini kita kasih aqua warnanya ya, teman-teman ya. Coba kita lihat hasilnya akan jadi seperti apa. Maka hasilnya akan jadi seperti ini, di mana di belakang tulisan kita akan muncul background color yang bernama aqua. Dan di sini teman-teman bisa menggunakan 40 nama warna yang sudah disupport oleh si HTML. Misalkan di sini warnanya adalah orange. Itu, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa intip. Nah, sekali lagi kalau teman-teman mau lihat warna apa yang disupport, teman-teman bisa balik ke bagian dokumentasi dari Wetri School-nya, lalu teman-teman klik aja. Nanti teman-teman bisa intip di sini warna-warna apa aja yang bisa kita gunakan atau teman-teman gunakan. Oke, lalu di sini misalnya kita mau kasih warna terhadap tag paragraf kita ya, teman-teman ya. Ini juga caranya sama, teman-teman gitu. Jadi di paragraf ada atribut style, lalu di sini kita kasih atau gunakan properti background color, lalu di sini tomato misalnya. Maka di paragraf kita hasilnya akan sama ya, teman-teman ya. Jadi di belakang tulisan kita akan ada sebuah background color itu dengan nama warna yang sudah kita pilih. Oke. Ini kita coba tarik biar lebih panjang. Oke, lanjut teman-teman. Di sini kita akan balik ke bagian dokumentasi. Jadi ini kita bisa menggunakan warna salah satunya untuk memberikan background warna atau background color ya terhadap sebuah elemen yang ada di website kita. Nah, selain kita bisa memberikan sebuah background color terhadap elemen atau ya elemen daripada website kita juga bisa melakukan perubahan warna terhadap tulisan yang ada di website kita ya, teman-teman ya. Kita akan lihat bedanya antara background color dengan color ya di sini, teman-teman. Background color dan juga color. Nah, di sini aku nggak akan hapus bagian sebelumnya, jadi biar teman-teman lihat perbedaannya. Di sini H1 lorem, ini jangan lorem ipsum. Oke, ini title. Oke, terus di sini kita kasih paragraf lorem ipsum.
Ini balik lagi jangan terlalu panjang, ini udah otomatis ya teman-teman. Kita kasih sampai sini aja. Nah, di sini kita akan lihat perbedaannya antara background color dengan color ya. Jadi untuk penggunanya sebenarnya mirip ya teman-teman. Jadi kita masih bisa menggunakan atribut style, lalu di sini kita pilih background color, lalu kita tentukan colornya. Misalkan di sini colornya orange. Nah, kita coba refresh. Oh, sorry, ini jangan background color lagi, ini harusnya color. Oke, nih teman-teman bisa intip perbedaannya ya ketika kita ngeset background color dan juga color di tag HTML kita gitu. Jadi kalau kita pakai background color di sini backgroundnya yang berubah tapi tulisannya masih menggunakan tulisan default warnanya yaitu warna hitam. Tapi kalau kita set colornya gitu kan, nah di sini yang berubah adalah tulisannya gitu. Kenapa? Karena kita ingin merubah warna tulisannya gitu. Jadi kalau color ini adalah terkait dengan tulisannya. Tulisannya mau kita rubah jadi warna apa. Nah, begitupun di bagian tag paragraf ya, penggunaannya sama. Jadi di sini kita bisa menggunakan atau ngeset warna daripada tulisannya mau jadi warna apa gitu. Di sini teman-teman bisa intip perbedaannya antara background color dan juga color. Tapi tenang aja, teman-teman nggak harus milih salah satu apakah mau milih warna backgroundnya yang kita warnain atau tulisannya. Teman-teman juga bisa mengkombinasikan keduanya ya gitu kan. Tapi yang pasti teman-teman nggak boleh tabrakan warnanya biar nanti usernya juga tetap nyaman ketika ngebaca informasi yang ada di website teman-teman. Di sini kita akan coba tes teman-teman. Kita akan title. Terus di sini kita kasih tag h ininya. Kita di sini teks paragraf. Oke. Di sini kita coba set ya style background color. Misalkan di sini warnanya orange, lalu di sini colornya warnanya white. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, kita juga bisa memberi warna terhadap tulisannya sekaligus warna terhadap backgroundnya, teman-teman. Jadi caranya seperti apa, teman-teman? Penggunaannya sama nanti di setiap teman-teman sudah menentukan key dan juga value-nya. Di sini akan ada sebuah titik koma. Nah, setelah titik koma, teman-teman silahkan tentukan lagi properti apa yang mau teman-teman gunakan dari CSS-nya atau CSS-nya ya, teman-teman. Nah, begitupun yang bagian ini, jadi kita bisa set juga background color, misalkan di sini tomato, lalu di sini colornya misalkan aqua misalkan ya teman-teman ya. Nah, kita akan lihat coba hasilnya akan jadi seperti apa. Hasilnya akan jadi seperti ini. Oh, ini lumayan cukup sakit ya lihatnya. Kita pakai ini aja. White lagi. Nah, sini teman-teman bisa lihat perbedaannya ya. Jadi kita yang pertama di sini melakukan perubahan warna terhadap backgroundnya, lalu di sini perubahan warna terhadap tulisannya, dan yang ketiga di sini kita melakukan perubahan warna terhadap tulisan dan juga backgroundnya sekaligus. Oke, ini untuk kita coba implementasi warna ya teman-teman. Nah, jadi selain di text color, kita juga bisa set di background color. Dan berikutnya kita juga bisa melakukan apa ya, implementasi warna di bagian border gitu ya teman-teman. Nah, kita juga bisa ngeset warna untuk border daripada HTML kita ya teman-teman ya, atau elemen kita. Di sini kita akan coba lihat lagi, kan kita coba tes lagi teman-teman. Di sini mungkin kita akan coba bikin lagi di sini H1 hello world, terus di sini kita kasih H1 hello world. Hello world. Satu lagi di sini H1 hello world gitu.
Nah, di sini kita juga bisa set background color-nya ya teman-teman ya. Di sini teman-teman di sini border color gitu teman-teman ya. Misalkan di sini border color-nya red, maka di sini teman-teman bisa lihat ini tidak terimplementasi. Oke, di sini bordernya harus kita set ya ternyata ya. Jadi kalau bordernya nggak kita set, maka bordernya nggak muncul. Kenapa? Karena ukurannya tidak ada teman-teman gitu. Jadi kita bisa tentukan backgroundnya seperti apa ya. Jadi di sini bordernya seperti apa. Oke, di sini cara setnya di sini border, di sini ukurannya, lalu di sini apa namanya mau type-nya solid atau enggak, lalu di sini ada apa namanya warnanya apa gitu teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa menggunakan border. Di sini kalau border yang pertama adalah lebarnya, misalkan 2px, lalu di sini solid. Terus di sini juga mau teman-teman warnanya adalah red misalkan. Nah, 3 parameter ya kalau border ya teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa ngeset si border ini satu persatu ya teman-teman ya. Di sini style berarti border width-nya berarti 2px gitu teman-teman. Terus di sini kita set lagi border style. Di sini solid. Di sini mau solid boleh, terus di sini atau teman-teman juga bisa pilih yang lain border style-nya, misalkan dash gitu kan. Sama di sini border color ya, misalkan border harusnya di sini. Border colornya misalkan red gitu ya teman-teman. Oke. Nah, ini hasilnya kan sama aja ya teman-teman ya. Di sini misalkan kalau aku pakai solid juga sama ya. Jadi teman-teman mau pakai cara yang atas boleh, ini lebih simpel. Jadi kalau teman-teman pilih propertinya border, teman-teman bisa tentukan warnanya, tipe bordernya, ukurannya, tipe bordernya sama warnanya. Kalau teman-teman mau set satu-satu juga nggak jadi masalah ya. Di sini misalkan border width 2px, terus border stylenya solid, sama di sini border colornya apa, gitu, teman-teman. Jadi hasilnya sama gitu teman. Nah, di sini kita juga bisa kombinasikan si warna border ini dengan uh, yang lain ya teman-teman ya. Misalkan di sini selain kita set warnanya, bordernya, kita juga bisa set colornya. Misalkan di sini colornya adalah orange, misalkan di sini kalau kita refresh, sama di sini background colornya misalkan black ya gitu teman-teman. Nah gitu. Jadi kita bisa set warna tulisannya, warna backgroundnya, dan juga warna bordernya ya sesuai dengan kebutuhan kita. Caranya seperti apa ya teman-teman? Tinggal tulis uh, apa propertinya apa, value-nya apa, lalu di sini misalkan dengan tanda koma, titik koma, dari pemisahan titik koma ini teman-teman bisa pilih properti yang lain yang bisa teman-teman yang mau teman-teman implementasikan terhadap elemen atau komponen atau tag HTML yang ada di website kita. Oke, kita balik lagi teman-teman. Di sini kita baca lagi. Di dalam HTML, warna juga dapat dispesifikasikan atau ditentukan menggunakan RGB values, hexa values, HSL values, RGBA values, dan HSLA values gitu kan, HSLA values. Nah, ini apa sih gitu kan? Ini satuan apa? Nanti kita akan coba bahas satu persatu ya teman-teman ya. Nah, the following three div element have their background color set with RGBA, hexa, and SL values gitu. Kita akan coba lihat. Nah, jadi di apa namanya
di 3div di bawah ini gitu kan, dia udah ngasih tahu nih contohnya. Jadi ada div yang sudah di set menggunakan RGBA, terus di sini heksadesimal, HSL, RGB, lalu heksadesimal, HSL, RGBA, sama HSLA gitu teman-teman. Nah ini contohnya, nanti kita akan cobain satu persatu ya teman-teman. Oke, di sini kalau RGB seperti ini teman-teman gitu. Jadi di sini ada tiga tiga value atau nilai yang bisa teman-teman isi. Jadi di sini ini R ini artinya red gitu teman-teman. Terus di sini G ini artinya green atau hijau. Lalu di sini B ini artinya blue atau biru gitu. Jadi kombinasi antara merah, hijau, dan biru teman-teman. Dan di sini nilainya bisa teman-teman tulis antara 0 sampai 255. Dan teman-teman bisa kombinasikan antara merah, hijau, dan juga biru. Ketika teman-teman mau set warna hijau, warna website teman-teman menggunakan satuan yang RGBA gitu. Kalau yang heksadesimal di sini kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nanti kita akan bahas formatnya. Di sini ada tanda pagar atau crash, lalu di sini ada alfabet gitu kan, terus di sini ada number ya, ada angka-angka gitu. Nanti kita akan lihat ini kombinasinya seperti apa gitu teman-teman. Lalu di sini juga ada HSL, nanti kita juga akan bahas, sama ini perpaduan juga. Jadi di sini uh, ada ada angka atau ada number, lalu di sini ada persentase ya. Ini maksudnya apa, nanti kita akan coba pelajari ya teman-teman. Oke, di sini contohnya dia juga udah ngasih tahu di mana di bagian div yang di sini nanti sudah ada contohnya gimana cara kita menggunakan set warna menggunakan RGB, terus di sini heksadesimal, HSL, dan lain sebagainya ya. Oke, kita coba intip dulu teman-teman hasilnya seperti apa. Di sini di sebelumnya kita sudah belajar gimana menentukan sebuah warna di HTML kita dengan menyebutkan nama warnanya, misalkan orange, tomato, red, black, dan lain sebagainya gitu kan. Nah, selain menyebutkan namanya, kita juga bisa melakukan gitu kan, atau mengset atau menentukan warna di website kita dengan menggunakan tadi RGB, heksadesimal, RGBA, dan lain sebagainya. Nanti hasilnya akan seperti apa, kita akan lihat bareng ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, yang atas yang tadi kita udah cobain. Di sini kita menentukan warna dengan menyebutkan nama warnanya. Kalau yang di bawah di sini lebih kepada ada kombinasi-kombinasinya ya. Nanti kalau teman-teman masih bingung, tenang aja, nanti kita akan bahas satu persatu dari setiap satuan yang sudah ditentukan oleh si HTML ini ya, teman-teman gitu. Jadi di sini tadi ada RGB, heksadesimal, HSL, RGBA, dan HSLA gitu. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, itu aja mungkin untuk bagian pertama ini. Di bagian HTML colors di sini ada latihan. Kita coba jawab bareng-bareng. Tapi kalau teman-teman mau nyobain, silahkan di pause dulu videonya. Nanti kita bandingkan jawabannya seperti apa ya. Oke, apakah kita ingat ini legal HTML color name? Apa ya HTML? Warna HTML yang legal. Which one of the following is a legal HTML color? Oke. Harusnya apple, banana, harusnya tomato ya teman-teman ya. Kita lihat jawabannya. Oke, correct answer. Kita close lagi. Kita balik lagi. Oke, itu dia untuk yang bagian HTML color. Kita akan lanjutkan bagian lainnya di video berikutnya. Oke, setelah kita mempelajari basic daripada HTML color, berikutnya kita akan melihat gimana kita membuat sebuah atau mengimplementasikan sebuah warna di HTML kita dengan menggunakan satuan yang lainnya. Kalau sebelumnya kita menggunakan namanya, nah di sini kita akan coba ngebahas terkait RGB dan RGBA, gitu teman-teman ya. Jadi di sini warna-warna RGB dan RGBA.
Oke, di sini kita akan langsung aja masuk ke materinya ya teman-teman. Di sini sebuah RGB color values merepresentasikan gitu kan. Di sini kalau warna RGB gitu kan, nilai warna RGB mewakilkan atau merepresentasikan red, green, dan juga blue gitu teman-teman ya. Red, green, dan juga blue atau merah, hijau, dan juga biru teman-teman. Oke, an RGB a color values an extension of RGB with an alpha channel gitu atau opacity ya teman-teman ya. Kalau RGBA ini sebuah ekstensi gitu kan dari RGB dengan sebuah alpha channel atau opacity gitu teman-teman. Jadi kalau RGB di sini cuma apa ya? Perpaduan antara merah, hijau, dan biru. Kalau RGBA di sini ada kombinasi lain yaitu alpha channel atau opacity ya teman-teman ya. Alpha channel atau opacity gitu. Jadi ini perbedaan antara RGB dengan RGBA gitu kan. Gitu. Oke, RGB color values kita akan coba bahas dulu di sini yang RGB color values atau RGB ya teman-teman. Nah di dalam HTML sebuah warna dapat ditentukan dengan RGB values ya menggunakan formula ini atau formula RGB merah, hijau, dan juga biru gitu kan. Nah setiap parameter atau setiap ini kan di sini ada 3 parameter ya teman-teman ya, red, green, blue gitu kan di sini eh, mendefinisikan intensity dari warna dengan nilai antara 0 dan 255 gitu. Jadi setiap nilai yang ada di sini antara merah, hijau, dan juga biru kita bisa tentukan nilainya dari 0 sampai 255 gitu. Jadi teman-teman bisa set nilai di sini antara 0 sampai 255, di sini 0 sampai 255, dan di sini juga 0 sampai 25 gitu. Jadi kemungkinan nilainya yang akan muncul adalah segini ya teman-teman. Kemungkinan nilainya yang muncul akan segini. Kenapa? Karena nanti akan dikalikan antara 256 dikali 256 dikali 256. Maka nilai possibility nilai yang akan muncul adalah segini. Jadi banyak banget possibility warna yang bisa kita tentukan ya teman-teman. Tadi berarti kalau kita menggunakan nama warna gitu teman-teman di sini pilihannya terbatas. Kenapa? Karena cuma ada 140 standar warna yang sudah disupport oleh si HTML. Tapi kalau teman-teman menggunakan RGB, di sini possibility warnanya akan jauh-jauh lebih banyak ya. Jadi segini nilainya. Nih kita coba lihat nolnya 1, 2, 3. 3 berarti 6, terus di sini 7. Oke, ada 0, 7 di belakangnya berarti ratusan juta warna ya teman-teman ya, gitu kan. Di sini ribuan, ini puluhan, puluhan juta ya teman-teman ya. Ini 1 juta, nolnya ada 6, berarti di sini puluhan juta. Ada puluhan juta warna yang akan muncul. Oke, sebagai contoh di sini kalau kita misalkan melakukan setting seperti ini ketika kita menentukan warna RGB 255 terus di sini 0 di parameter kedua dan di parameter ketiga juga 0. Nah, maka di sini akan ditampilkan sebagai warna merah. Kenapa? Karena di sini yang rednya full gitu kan. Nilainya paling besar, terus di sini dua nilai lainnya gitu kan. Di sini green dan juga blue kita set jadi 0. Kenapa munculnya warna merah? Karena di sini yang full nilainya adalah warna merah atau parameter pertama ya, alias si red atau alias si merah. Gitu. Contoh lainnya misalkan ketika kita set sebuah RGB dengan nilai seperti ini 0, 255 dan 0, maka akan ditampilkan sebagai warna hijau gitu kan. Kenapa warna hijau? Karena nilai tertingginya gitu kan
Ini kita set di parameter kedua alias nilai si hijau gitu teman-teman ya. Dan di sini nilai pertama dan nilai kedua alias nilai merah dan nilai ketiga si blue kita set jadi 0. Makanya di sini yang dominan si hijau maka warnanya akan jadi warna hijau gitu kan. Nah, di sini kita juga bisa mengeset nilainya 0, 0, dan 0 gitu. Jadi kalau kita mau menampilkan warna hitam gitu kan, kita set aja semua parameternya menjadi 0 ya teman-teman ya. Seperti ini gitu. Warnanya seperti ini maka warnanya akan jadi warna hitam gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau, misalnya kalau teman-teman mau menampilkan warna putih gitu kan, kita bisa ngeset semua parameternya menjadi 255 seperti ini ya teman-teman ya. 255, 255, 255 maka hasilnya akan jadi warna putih gitu. Kalau 0 semuanya warna hitam, kalau nilainya full semua 255 maka akan jadi warna putih gitu teman-teman. Nah di sini ada contohnya teman-teman. Jadi kalau misalkan ketika kita menentukan nilai RGB seperti ini 255 0 lalu parameter ketiganya 0 maka hasilnya akan jadi warna merah. Kalau kita set seperti ini atau seperti ini kita ke bawah dulu RGB 60 gitu kan. Ini kombinasi ya teman-teman 179, 133 maka hasilnya akan jadi warna hijau seperti ini gitu. Tahu kalau kita misalkan kita ke sini dulu yang lebih gampang, kita set seperti ini. Ini kan merah, hijau sama biru. Nah, di sini birunya yang dominan, maka di sini warna yang akan muncul adalah warna biru. Nah, lalu kita juga bisa melakukan setting secara mixing nilainya ya atau mix ya teman-teman ya di sini misalkan 60 atau random ya di sini 179, 133 nanti hasilnya akan jadi seperti apa gitu. Nanti teman-teman bisa menentukan di mana warna yang memang sesuai dengan kebutuhan teman-teman dengan memasukkan nilai yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman gitu. Nah, di sini kita juga bisa melakukan eksperimen dengan melakukan mixing nilai daripada RGB-nya ya teman-teman ya. Misalkan di sini red-nya full, terus green-nya sekian, blue-nya sekian, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Kalau kita set semuanya jadi 255, maka hasilnya putih ya, sesuai dengan penjelasan si dokumentasinya. Kalau kita set semuanya 0, kita lihat maka di sini akan jadi warna hitam. Kalau kita set nilainya yang red yang dominan, maka hasilnya akan jadi warna merah. Oke, kalau misalkan yang dominan adalah warna hijau, di sini hijau. Kalau yang dominan warna blue, maka di sini warnanya akan jadi warna biru ya. Kalau misalkan kita set value-nya dengan nilai-nilai yang lain, misalkan di sini teman-teman juga bisa lihat hasilnya akan jadi seperti apa gitu. Karena tadi ada puluhan juta warna possibility-nya yang akan muncul dengan kombinasi red, green, blue ini. Oke, di sini sebelum kita masuk ke bagian lainnya, kita akan coba implementasi si RGB ini di HTML-nya ya teman-teman ya. Jadi misalnya di sini aku akan hapus lagi teman-teman. Di sini oke, kita akan coba bikin di sini H1, di sini hello world. Terus di sini ada H1, hello world. Terus di sini juga ada H1, di sini hello world. Oke. Cara implementasinya seperti apa? Cara implementasinya mirip ketika kita implementasi menggunakan nama warna tadi ya, teman-teman ya. Cuma bedanya di sini nanti kita ganti instead of menggunakan nama warna, kita akan ganti menggunakan RGB. Oke, di sini kita akan lihat ini website kita secara default tampilannya hitam dan putih. Kalau teman-teman mau ngasih styling, misalkan di sini style background color, lalu di sini misalkan RGB. Terus di sini teman-teman tentukan merah, hijau sama merah, hijau sama blue-nya kombinasinya ya. Jadi di sini ada 3 parameter. Jadi misalkan di sini 255 sisanya 0, maka hasilnya akan jadi warna merah, teman-teman gitu. Jadi kalau misalkan kita mau set style misalkan di sini
color. Nah, di sini kita juga bisa tentukan RGB ya teman-teman ya. Misalkan di sini 0, lalu tar dulu ini kita hapus dulu. Terus di sini 255, lalu di sini 0. Maka hasilnya akan jadi seperti ini ya teman-teman. Warna hijau. Kenapa? Karena hijau ini dominan. Terus kita juga bisa set style, misalkan color, border di sini misalkan 2px, lalu di sini apa, solid, lalu di sini warnanya adalah RGB. Kita coba set warnanya ya teman-teman. Ini kita set jadi warna biru, berarti di sini 0, parameter keduanya 0, dan yang blue-nya 255 gitu. Oke. Nah, ini cara implementasinya ya. Jadi sebenarnya mirip aja implementasinya kalau kita tadi menggunakan namanya, tapi kalau sekarang kita menggunakan RGB dan kita bisa tentukan kombinasi warna merah, hijau, dan juga birunya itu teman-teman. Oke, di sini kalau misalkan kita coba set ya sebuah warna yang melebihi apa ya, nilai yang sudah ditentukan, misalkan di sini 300. Apa yang akan terjadi? Ini sama aja ya, nggak akan terjadi apa-apa. Kenapa? Karena di sini nilai maksimumnya adalah 255 gitu kan. Jadi di sini kita dianggapnya adalah nilai maksimumnya 255, jadi ya hasilnya tetap akan jadi warna merah. Ini kalau misalkan 400, refresh, hasilnya warna kuning ya, karena kombinasi antara merah dan juga hijau akan jadi warna kuning. Ini walaupun kita tulis nilainya adalah 300 atau 400, di sini melebihi nilai standarnya, nilai maksimum standarnya, tetap dihitungnya adalah di sini adalah maksimalnya 255 gitu. Jadi di sini teman-teman pastiin nilainya atau value-nya adalah sesuai dengan yang sudah ditentukan, yaitu 0 sampai 25. Oke, kita balik lagi ke bagian dokumentasi di sini. Oke, tadi cara implementasinya seperti itu ya. Di sini ada of gray, apa nih? Shades of gray, shades ini apa? Oke, nuansa daripada warna abu-abu gitu kan teman-teman ya. Sering didefinisikan dengan menggunakan equal values for all three parameter gitu. Jadi kalau teman-teman mau membuat sebuah warna abu-abu gitu kan, biasanya ditentukan dengan menggunakan nilai yang sama di semua parameternya. Misalkan di sini 60 semua, di sini 100 semua, terus di sini misalnya 140 semua, 180 semua, dan seterusnya gitu. Jadi kalau kita mau membuat sebuah nilai yang abu-abu, kita bisa menggunakan di sini sebuah nilai yang sama ya di antara tiga parameternya. Kita coba tentukan ya teman-teman. Misalnya coba kita set di sini 60 semua. Apakah betul akan jadi warna abu-abu teman-teman? Oke, yang bagian atas kita intip. Oke, ya betul ya, warnanya jadi warna abu-abu. Coba kalau kita set 150 semua warnanya di sini. Kita save di sini lalu kita refresh. Ya, nilainya abu-abu, teman-teman. Apa warnanya abu-abu? Lalu di sini kalau misalkan 200, coba ya. Apakah nilainya akan abu-abu? Apa warnanya abu-abu juga? Oke. Nah, ya, abu-abu ya. Jadi si Witrischool ngasih tahu ke kita kalau kita mau membuat sebuah warna yang abu-abu gitu kan, teman-teman bisa menggunakan sebuah format yang seperti ini atau formula yang seperti ini ya, atau rumus yang seperti ini, di mana nilai dari ketiganya kita samakan 60 60 60 misalnya, atau 100 100 100, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, di sini ada sedikit lagi pembahasannya teman-teman. Tadi kita udah ngebahas terkait RGB. Nah, sekarang kita akan ngebahas terkait dengan RGBA. Ini adalah sebuah ekstensi gitu atau kepanjangan dari RBG ya, RGB gitu. Kalau yang RGB cuma red, green, sama blue. Kalau ini ada tambahannya yaitu opacity gitu kan, atau
alpha channel ya teman-teman ya. Jadi di sini kita bisa nambahin alpha channelnya seperti apa gitu. Nah di sini kita coba baca ya teman-teman. RGB color values adalah sebuah ekstensi dari RGB color values gitu. Jadi RGBA ini ekstensi dari RGB ya teman-teman ya, dengan sebuah alpha channel, di mana untuk menentukan opacity untuk sebuah warna gitu, yang dimana si alpha channel itu dapat kita gunakan untuk menentukan opacity dari sebuah warna, gitu kan. Nah, RGB color values ini ditentukan dengan seperti ini ya, RGBA, red, green, blue, lalu di sini alpha gitu kan. Oke, untuk red, green, blue-nya harusnya sama aja nilainya teman-teman dari 0 sampai 255, 0 sampai 255, 0 sampai 255, dan alpha channel-nya di sini kita coba baca ya nilainya apa gitu kan. The alpha parameter adalah sebuah number antara 0,0 fully transparent dan 1,0 not transparent at all atau tidak transparan sama sekali gitu. Nah, untuk alpha channel ini nilainya antara gitu teman-teman, antara 0,0 sampai 1,0 gitu kan. Kalau 0,0 berarti sangat-sangat transparan atau fully transparan, kalau 1 berarti tidak transparan sama sekali katanya. Oke, di sini ada contohnya gitu. Kalau misalkan kita punya sebuah div atau elemen, kita set di sini warnanya adalah di sini 0, warna alpanya teman-teman, maka dia sangat transparan. Kalau 0,2 di sini ya transparannya disesuaikan, kalau 0,4 disesuaikan lebih lebih apa lebih kelihatan lagi, kalau 0,6 ya lebih kelihatan lagi ya, dan di sini 0,8, dan kalau misalkan 1 ya tidak transparan sama sekali gitu teman-teman. Ini tidak transparan sama sekali. Nah, di sini juga ada contohnya teman-teman, kita bisa intip ya. Kita bisa ngeset ini alfanya atau opacity-nya ya teman-teman ya. Kalau 0 sangat fully transparan atau ya transparan banget gitu kan di sini. Kalau 1 ya tidak transparan sama sekali. Oke, kita coba contohin di kode kita teman-teman gitu. Jadi ini kita akan hapus lagi teman-teman. Kita akan hapus lagi. Oke, sekarang kita akan coba membuat sebuah atau menggunakan sebuah warna dengan menggunakan format RGB ya teman-teman ya. Di sini kita save dulu dan di sini hasilnya kosong. Lalu di sini kita coba tulis seperti biasa H1 di sini hello world gitu kan, kita copy sebanyak 3 kali ya teman-teman. Oke. Oke, di sini hello world 3 kali. Cara penggunaannya sebenarnya sama aja ya teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa menggunakan atribut style, lalu background color, lalu di sini teman-teman bisa menggunakan RGBA. Di sini RGBA yang ini ya teman-teman ya. RGBA red, green, blue, alpha. Jadi di sini teman-teman bisa tentukan. Oke, misalkan di sini kita coba background colornya rednya misalkan 255, lalu sisanya 0, dan di sini alfanya kita 0 ya. Kita akan lihat, nah, maka di sini karena warna backgroundnya adalah kita kasih 0, maka dia sangat transparan ya, atau tidak terlihat sama sekali. Kalau kita kasih 0,1, nah di sini teman-teman bisa lihat ya, ini transparannya segini gitu. Oke, kita coba copy lagi yang bagian ini teman-teman. Kita copy sampai sini. Kita set. Di sini misalkan di sini 0,5 gitu kan. Kita akan lihat perbedaannya, maka akan jadi seperti ini teman-teman. Oke, ini yang transparannya 0,1, ini 0,5, dan yang terakhir kita coba set transparannya di angka 1 ya teman-teman. Di angka maksimal ya. Seperti ini. Maka backgroundnya akan jadi seperti ini. Ini warnanya ya. Kenapa warnanya beda? Karena di sini kita set opacity-nya ya. Yang ini 0,1, ini 0,5, ini full ya gitu kan. Atau 1,0 gitu teman-teman.
Nah, ini untuk implementasi RGBA ya, teman-teman ya. Jadi, teman-teman bisa menggunakan parameter tambahan namanya di sini opacity atau alpha channel ya untuk menentukan opacity dari warna yang kita gunakan. Nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, di bagian alpha channel ini nilainya nggak lagi 0 sampai 255 tapi 0,0 sampai 1,0 gitu. 0,0 sampai 1,0 ya teman-teman. Oke, itu dia untuk warna RGBA. Silahkan teman-teman sekarang bisa menentukan apa namanya ya, menggunakan si RGBA, RGB ataupun nama warnanya sesuai dengan kebutuhan ya. Dengan RGB dan RGBI ini kombinasi warnanya akan sangat-sangat jauh lebih banyak dibandingkan kita menggunakan nama warnanya ya teman-teman. Oke, di sini ada latihan. Silahkan teman-teman coba jawab dulu, bisa pause videonya. Kita coba jawab bareng-bareng. Oke, what is the color of the following text gitu? Apa warna dari teks berikut ya teman-teman ya? Harusnya di sini hijau kalau kita menggunakan RGB. Rate-nya harusnya 0, green-nya 255 full, dan blue-nya harusnya 0 ya, harusnya yang ini. Semoga benar, kita set. Oke, benar ya jawabannya teman-teman. Oke, itu dia untuk RGB dan RGBA. Kita akan lanjutkan materi lainnya di video berikutnya. Oke, kita lanjutkan topik berikutnya yang akan kita bahas adalah terkait dengan hexa color ya teman-teman ya, atau hexadecimal color gitu kan, HTML hexadecimal color. Nah, ini sebuah satuan yang lain lagi ketika kita mau menggunakan warna. Jadi selain menggunakan namanya terus tadi pakai RGB atau RGBA, kita juga bisa menggunakan hexadecimal gitu teman-teman, hexadecimal color ya. Oke, kita coba baca di sini keterangannya seperti apa teman-teman. Sebuah hexadecimal color ditentukan dengan di sini tanda pagar, lalu di sini RR ini artinya red, terus GG artinya green, sama BB artinya blue gitu kan. Dimana di sini dikasih keterangan juga di mana RR artinya red, GG artinya green, dan BB artinya blue ya teman-teman, atau biru gitu. Jadi tetap kombinasinya merah, hijau, dan biru teman-teman. Gitu, hexadecimal integer ya. Oke, jadi RR, GG, dan BB ini adalah sebuah hexadecimal integer yang menentukan komponen dari warna gitu. Jadi oke, kita bisa menentukan warna hexadecimal untuk RR atau merah, terus untuk hijau dan juga untuk biru ya teman-teman ya. Dan di sini diawali dengan tanda pagar gitu teman-teman. Oke, nanti kita akan lihat dan kita akan contohkan, kita akan baca lagi ke bagian bawahnya. Hexadecimal colors gitu ya. Di dalam HTML, sebuah warna dapat ditentukan menggunakan hexadecimal value atau nilai hexadecimal. In the form, di sini kita bisa lihat, nah ini ya, merah, hijau, dan juga biru. Oke, di mana RR, GG, dan juga BB adalah hexadecimal value antara 0 gitu kan, dan FF same as desimal 0 sampai 255. Itu teman-teman ya. Di sini nilainya antara 0, 00 dan sampai FF ya. FF ini sama seperti apa ya, 0 sampai 255 teman-teman. 0 sampai 255 gitu. Nah, di sini kita bisa lihat sebagai contoh kalau misalkan kita set seperti ini, dua apa namanya, tanda pagar terus FF terus sisanya 0, ini akan ditampilkan sebagai warna merah. Berarti artinya FF ini adalah nilai maksimumnya ya teman-teman ya. Ini nilai maksimumnya atau ini nilainya 255 ya. Kenapa? Karena ini kita set bahwa si merahnya ini maksimum nilainya gitu teman-teman, dan dua sisanya di sini kita set warnanya 00 atau
nilainya 0 gitu teman-teman gitu. Jadi FF ini adalah nilai yang paling tinggi gitu teman-teman. Makanya di sini ketika kita set seperti ini, warnanya akan jadi warna merah. Kenapa? Karena di sini yang dominan adalah warna merah. Kita set FF artinya 255 nilai maksimumnya, dan di sini sisanya nilainya adalah 0 semua. Oke, contoh lainnya misalkan di sini kalau kita mau melakukan apa ya namanya setting warna, dan kita menggunakan heksadesimal, dan di sini misalkan formatnya seperti ini teman-teman ya, tanda pagar 0 0 0 terus FF lalu di sini 0 0 0 0 0, maka di sini akan ditampilkan sebagai warna hijau. Kenapa? Karena di sini merahnya 0, FF-nya hijaunya ini full atau 255, dan birunya ini warnanya adalah 0 lagi. Maka komponennya atau elemennya akan ditampilkan menjadi warna hijau gitu. Kenapa? Karena si hijau ini nilainya maksimum ya, dan dia dominan di antara yang lain gitu kan. Gitu teman-teman. Sedangkan yang sisanya di sini warnanya 0 semua gitu. Nah, terus kalau kita mau ngeset elemen kita gitu kan atau website kita menjadi warna black dengan menggunakan heksadesimal, maka di sini kita bisa melakukan setting terhadap semua parameternya menjadi warna 0 semua, teman-teman. Jadi seperti ini, 0, 0, 0, 0. Maka di sini hasilnya akan jadi warna hitam, gitu, teman-teman. Nah, kalau kita mau ngeset warnanya jadi warna putih, gitu kan, teman-teman, kita bisa ngeset semua parameternya menjadi FF, ya, teman-teman, ya. FF ini berarti nilainya 255 semua, atau nilainya maksimum, maka nilainya akan menjadi, atau warnanya akan menjadi warna putih. Nah, ini apa ya, ketika kita mau ngeset warna dengan menggunakan format hexadecimal color ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa tentukan teman-teman atau melakukan eksperimen gitu kan dengan melakukan kombinasi nilai daripada heksadesimalnya ya, teman-teman. Misalkan di sini rednya full, greennya 0, blue-nya 0, maka di sini ya tampilannya akan jadi warna merah. Kalau misalkan kita set greennya full, rednya 0, blue-nya 0, maka tampilannya akan jadi warna hijau. Terus berikutnya kalau misalkan kita set rednya 0, greennya 0, dan blue-nya full, maka di sini akan jadi warna blue. Kalau kita set semuanya jadi 0, maka nilainya akan jadi warnanya akan jadi warna hitam. Kalau kita set nilainya jadi warna full semua, maka warnanya akan jadi warna putih gitu, teman-teman ya. Nah, ini untuk heksadesimal ya. Jadi dia ada kombinasinya seperti ini ya, teman-teman ya. Apa namanya? Dua apa ya? Di sini dua angka untuk red, dua angka untuk green, dan dua angka untuk blue. Dan di sini diawali dengan tanda pagar, teman-teman. Oke, kita cobain dulu teman-teman untuk implementasi si heksadesimal ini. Kita coba tes di HTML kita di sini biar teman-teman bisa intip caranya seperti apa. Di sini berarti kita coba pakai H1 lagi ya, teman-teman ya. Berarti di sini hello world gitu kan. Terus di sini ya kita copy aja sebanyak 3 kali. Kita coba implementasi warna untuk background color. Jadi sama di sini pakai style background color. Terus di sini kita pakai pagar gitu. Karena kita mau heksadesimal, berarti di sini kalau kita mau warna merah berarti FF artinya full, terus di sini sisanya 0, sisanya 0. Harusnya warnanya warna merah. Sisanya belum kita kasih warna, dia akan jadi warna default atau warna bawaannya hitam putih. Nah, ini heksadesimal ya, teman-teman ya. Kita set FF terus di sini 0 untuk green-nya dan 0 untuk blue-nya, teman-teman ya. Oke, di sini misalkan kalau kita mau kasih style untuk color-nya juga bisa ya, teman-teman ya, pakai heksadesimal. Berarti pagar, terus di sini misalkan 0, FF 0, harusnya di sini jadi warna hijau gitu. Oke, kalau kita mau ngeset apa ya?
bordernya berarti di sini 2px, terus di sini solid, dan di sini warnanya pakai heksadesimal, berarti di sini kita coba set warna biru ya teman-teman ya. Kalau warna biru berarti merahnya kita set 0, terus greennya kita set 0, lalu blue-nya kita set full ya gitu kan. Hasilnya akan jadi warna biru. Nah, ini contoh untuk implementasi si heksadesimal atau si warna heksadesimal di HTML kita ya teman-teman ya. Jadi pakai pagar terus diikuti 6 karakter di belakangnya ya di sini gitu. Untuk 2 karakter pertama yaitu warna merah, 2 karakter berikutnya warna hijau, dan 2 karakter terakhir adalah warna biru. Oke, kita balik lagi ke dokumentasi ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat. Oke, kalau kita mau membuat sebuah nuansa atau warna abu-abu di sini gitu kan, kita bisa menggunakan gitu kan nilai yang sama untuk 3 parameternya ya teman-teman ya. Jadi sama seperti pakai RGB atau RGBA gitu kan, ketika kita mau membuat sebuah nuansa atau warna abu-abu ya kita define aja gitu kan warnanya sama untuk 3 parameternya ya teman-teman ya gitu kan. Misalkan di sini 40 40 40 atau 68 68 68 dan seterusnya ya teman-teman ya. Oke, kita coba tentukan di sini heksadesimal, berarti di sini misal kita set atau kita copy lagi di sini. Kita taruh ke bagian bawah, lalu misalkan di sini nilainya kita set semuanya sama ya teman-teman ya. Di sini berarti kita kasih komentar gray. Oke, misalkan di sini warnanya 68 semuanya teman-teman. 68, 68, 68. Oke, di sini teman-teman bisa lihat jadi warnanya abu-abu ya, backgroundnya gitu kan. Terus coba ya yang hello world yang bagian bawah kita set warnanya 80, 80, 80. Kita intip hasilnya jadi ya abu-abu juga. Yang ini misalkan kita set, kita lihat contohnya di sini. Bisa 90 misalkan 90. Oke, warnanya abu-abu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau buat nuansa yang abu-abu atau warna abu-abu ya teman-teman bisa set untuk 3 parameternya nilainya sama ya teman-teman. Oke, itu untuk yang abu-abu. Jadi ya sebenarnya secara prinsip sama kayak yang RGB ya teman-teman ya. Cuma cara implementasinya aja yang berbeda. Oke, heksadesimal. Oke, jadi di sini bisa kombinasi nggak cuma huruf, nggak cuma angka teman-teman ya, teman-teman juga bisa menggunakan huruf gitu kan, huruf dan angka ya teman-teman ya. Di sini hurufnya ya berarti A sampai Z, ini juga bisa A sampai Z ya teman-teman ya gitu. Jadi ya sama ya, misalkan di sini AO 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 gitu kan, atau BE 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 ya gitu. Jadi heksadesimal ya berarti huruf numbernya dari 0 sampai 9 gitu kan, dan angkanya angkanya 0 sampai 9 dan hurufnya ya A sampai Z ya, dan itu ya bisa kombinasi ya teman-teman ya. Di sini A sampai Z, ini A sampai Z, dan hurufnya juga bisa 0 sampai 9, 0 sampai 9 ya teman-teman. Oke, misalnya di sini kalau kita mau pakai coba kombinasi huruf dan angka ya teman-teman ya, misalkan di bagian ini kalau teman-teman bingung, atau kita kasih coba BR aja ya teman-teman ya. BR biar teman-teman nggak bingung ya. Horizontal line ya harusnya kita keep setnya. Nah, ini ada horizontal line-nya biar teman-teman nggak bingung. Nah, di sini kita juga bisa kombinasiin AA misalkan di sini 00 00. Coba kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, gitu ya. Kombinasinya nggak cuma angka aja, tapi teman-teman juga bisa menggunakan huruf dan angka gitu kan. Atau di sini A
9 gitu kan. Kita akan lihat hasilnya jadi seperti apa. Oh, sama aja ya gitu kan. Atau misalkan di sini eh, AA, di sini misalkan BB, di sini CC gitu kan. Nanti teman-teman bisa lihat kombinasi warnanya akan sangat lebih kayak lagi ya teman-teman ya gitu kan. Jadi nggak cuma huruf, nggak cuma angka, tapi itu juga bisa kombinasikan antara huruf dan angka. Oke, itu dia untuk yang heksadesimal, teman-teman. Ini untuk yang heksadesimal. Di sini ada latihan lagi, gitu kan. Kita akan coba jawab. Di sini silakan teman-teman bisa pause videonya terlebih dahulu. Nanti kita akan coba jawab bareng. Oke, what is the highest hexa number of the following ya? Di sini ada 44, ada AA, ada BB. Tuh, kira-kira mana nih warna yang atau number heksadesimal yang paling tinggi gitu teman-teman ya. Apakah AA gitu kan atau BB atau 44. Oke, kita coba cek harusnya ini ya karena tadi yang paling tinggi adalah FF gitu kan ya teman-teman. Kita coba set. Ini A sama B, gedean B tadi nilai dengan apa ya dengan angka dengan huruf tadi harusnya gedean huruf. Oke, jawabannya benar ya. Jadi makanya di sini kita pilihnya yang BB ya, gitu kan. Di sini nilai tertinggi dari heksadesimal harusnya yang bagian BB ini, teman-teman. Itu dia untuk pembahasan heksadesimal. Kita akan lanjutkan bagian lainnya di video berikutnya, teman-teman. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita teman-teman setelah membahas tentang hexadecimal color. Berikutnya yang akan kita bahas adalah HSL dan HSLA colors ya teman-teman ya gitu kan. Di dalam HTML di sini HTML, HSL dan HSLA colors ya teman-teman ya. Nah, HSL stand for gitu. Di sini Rona, who itu harusnya Rona ya atau warna ya teman-teman atau corak. Di sini ada saturasi sama di sini kecerahan gitu. Jadi kombinasi antara Rona atau warna, saturasi sama kecerahannya teman-teman ya. Kalau tadi merah, hijau dan biru RGB dan juga hexadecimal color. Nah, kalau yang HSL dan HSLA ini kombinasi antara Rona, saturasi dan juga kecerahannya ya, teman-teman. Nah, tadi HSL. Nah, kalau HSLA di sini ekstensi daripada HSL, teman-teman, dengan alpha channel atau opacity ya, gitu. Jadi sama seperti RGB, jadi ada RGBA. Jadi ini ekstensi daripada si HSL-nya ya teman-teman ya. Kenapa? Karena di sini ada tambahannya opacity-nya. Selain kita bisa mengatur ronanya atau warnanya, saturasinya sama kecerahannya, kita juga bisa set alpha channel-nya teman-teman ya atau opacity-nya gitu kan. Oke, kita baca lagi di bagian bawahnya teman-teman HSL color values. Di HTML, sebuah warna dapat ditentukan menggunakan ini rona atau warna, saturasi, sama kecerahannya atau HSL in the form ya gitu. Jadi dalam format seperti berikut gitu teman-teman ya. Di sini kita bisa menggunakan HSL. Ini ada 3 parameter, kita bisa tentukan warnanya, terus saturasinya sama kecerahannya gitu kan. Nah, kita akan coba lihat ya nilainya akan jadi seperti ini. Seperti apa? Oke. Warna is a degree on the color will from 0 sampai 360 gitu ya teman-teman. Kita coba baca atau artikan. Rona adalah derajat pada roda warna dari 0 sampai 360 teman-teman gitu. Jadi ini adalah sebuah derajat warna gitu kan. Derajat warna mulai dari 0 sampai 360 gitu. Jadi teman-teman bisa tentukan nilainya 0 sampai 360. Nah, 0 artinya ini merah, 120 adalah green gitu kan. Dan 240 di sini blue gitu. Berarti 0 sampai 119 itu warna merah,
berarti 120 sampai 239 warna hijau dan 240 sampai 360 itu warna biru ya teman-teman ya. Terus di sini ada saturasinya adalah presentasi, nilai presentasi ya berarti dari 0% yang berarti adalah gray gitu kan, 100% berarti full colors ya teman-teman ya, full color gitu. Jadi di sini si saturasi ini adalah kayak opacity, bukan opacity ya, kayak di sini kita mau buat nuansa abu-abu atau tidak gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita set nilainya 0 berarti dia abu-abu banget. Berarti kalau misalkan di sini 100 kita set warnanya berarti full gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman bisa tentukan nilai of gray-nya gitu ya, atau set of gray-nya atau nilai abu-abunya ya 0 sampai 100. Lalu di sini ada lightness atau kecerahan. Nah, ini sama sebuah nilai persentase juga ya teman-teman ya. Jadi dari 0 sampai 100. 0 ini artinya hitam dan 100 ini artinya white teman-teman ya, atau putih. Oke, kita coba main-main dengan apa ya, HSL, nilai HSL gitu kan, dengan coba mengkombinasikannya. Di sini ada apa ya, ada toolsnya yang bisa kita mainin. Kita coba set semuanya 0 dulu teman-teman. Oke, berarti di sini kalau kita set 0 semuanya, di nilainya, di warnanya, di saturasinya sama di kecerahannya atau di ronanya, maka akan jadi warna hitam ya. Terus kalau misalkan di sini kita set HSL-nya, ini kan derajat warna ya teman-teman ya. Jadi dia kayak lingkaran gitu kan. Tadi lingkaran, kita bisa set misalkan tadi warna merah itu 0 sampai 0 itu merah ya gitu kan. 0 sampai 120. Oke, kecerahannya, oke, nggak perlu saturasinya di sini 100%, di sini kecerahannya 50. Kenapa warnanya? Oh, ini 120 green ya, sorry teman-teman. Nah, ini harusnya merah, ini juga merah. Masih enggak, sini udah kombinasi ya, berarti merah sampai udah mendekati hijau ya. Berarti kalau mau merah nilainya adalah 0. Terus kalau mau green tadi ada salah kesimpulan teman-teman. Ini bisa di 120. Terus kalau kita mau blue tadi di 240 ya teman-teman gitu. Oke. Dia derajat warna ya teman-teman ya. Jadi kayak sebuah lingkaran ya teman-teman ya. Jadi ada merah, terus jadi kalau ada lingkaran ada merah, biru sama hijau ya teman-teman. Nah, ini untuk saturasinya, saturasinya itu tadi di sini 0 berarti gray, kalau 100 full of color ya, berarti warnanya full. Coba kalau kita nolin, ini berarti akan jadi warna apa? Abu-abu teman-teman. Di sini semakin besar saturasinya maka ya semakin warnanya kelihatan, semakin full ya gitu kan teman-teman. Oke. Terus di sini ada lightness atau kecerahannya. Jadi kalau misalkan kita set kecerahannya 0 maka ya kecerahannya jadi 0, warnanya jadi warna hitam ya atau black ya teman-teman. Tapi kalau kecerahannya full, nanti dia akan jadi warna putih. Jadi teman-teman bisa set kecerahannya di tengah-tengah ya. Berarti di 50. Gitu. Nah, ini kombinasinya. Jadi kalau menurut aku ini sedikit agak rumit ya teman-teman ya. Sedikit agak rumit dibandingin yang tadi. Tapi mungkin kita belum terbiasa aja ya. Oke, di sini kita coba lihat example-nya teman-teman. Oke, di sini kalau misalkan kita mau ngeset warna merah berarti HSL-nya rumusnya seperti ini ya teman-teman ya. Kita set 0 untuk rona warnanya berarti ini merah, terus di sini saturasinya full gitu kan. Berarti enggak abu-abu, dan di sini kecerahannya kita set 50 ya teman-teman ya. Biar enggak hitam atau enggak putih ya kalau kita fullin atau nolin ya teman-teman.
Terus kalau mau warna biru berarti ya 240 tadi karena dia dikasih tahu untuk warna biru ini 240 ininya full color, lalu di sini untuk apa kecerahannya 50. ASL di sini berarti tadi 140 kalau nggak salah. Untuk green itu 120 ya teman-teman ya. Jadi ini kan lebih dekat ke green nih gitu. Jadi warnanya akan hijau. Di sini untuk apa ya? Uh, Saturasinya berarti di sini 50 setengah berarti ya nggak full color banget gitu. Jadi agak keabu-abuan gitu teman-teman. Dan di sini untuk lightness-nya atau kecerahannya 479. Jadi ya teman-teman bisa kombinasiin ini. Oke, di sini kita coba implementasi di bagian kodenya, teman-teman. Hasilnya akan jadi seperti apa? Ini kita akan hapus. Oke, sekarang kita akan coba main-main dengan format HSL ya. Di sini berarti ada H1, Hello World, sama kayak sebelumnya. Oke, di sini kita intip dulu hasilnya akan jadi seperti apa. Kita coba set di sini style background color berarti di sini HSL. Oke, untuk warnanya berarti merah itu 0, saturasinya misalkan di sini berarti full teman-teman 100% karena dia persentase. Tentu untuk lightness-nya juga di sini persentase juga berarti kita set 50% ya biar enggak putih atau hitam ya. Kalau 0 berarti akan jadi hitam, kalau full 100% akan jadi warna putih. Maka warnanya akan jadi warna merah. Nah, kalau aku set di sini untuk lightness-nya jadi 100% dia akan jadi warna putih ya karena terang banget ya teman-teman ya. Di sini kita ganti lagi ke 50% gitu teman-teman. Terus di sini kita coba mainin misalkan di bagian saturasinya. Oke, misalkan saturasinya aku mau 50 gitu kan biar nggak terlalu cerah nih warnanya gitu kan. Nah, nih kita bisa lihat. Jadi merahnya nggak merah cerah gitu ya teman-teman. Jadi merahnya agak redup gitu. Ini untuk HSL ya. Jadi ya kombinasinya antara warnanya apa di sini, terus di sini ada saturasinya, presentase, dan di sini juga ada lightness-nya atau kecerahannya. Oke, ini untuk background color kita juga bisa set warnanya misalkan di color ya si warna ini misalkan color lalu di sini berarti HSL kita pilihnya teman-teman. Berarti di sini misalkan kita mau set warna hijau berarti 140 tadi hijau, terus di sini ya saturasinya 100% biar hijau banget gitu teman-teman atau full color, lalu di sini lightness-nya 50% gitu. Kita akan lihat harusnya warna hijau gitu. Kalau ya teman-teman mau disesuaikan di sini mau misalnya nggak mau terlalu hijau gitu kan, teman-teman bisa set misalkan untuk saturasinya di 40 gitu. Jadi hijaunya agak hijau redup ya. Di sini untuk kecerahannya ya teman-teman bisa sesuaikan misalkan 80% misalkan kecerahannya kita set atau kita intip. Nah, ini jadi dia kayak gini ya, nggak kelihatan ya karena cerah banget gitu. Oke, itu untuk color kita coba set untuk yang bagian border ya teman-teman ya. Berarti di sini 2px, terus di sini solid, terus di sini untuk colornya kita pakai HSL. Di sini kita set berarti 240 tadi. Berapa ya? Kalau yang si blue itu 120 green. Ini green harusnya ya. Dan si bagian ini 240 biru, terus saturasinya kita set di 50 dan lightness-nya di angka ya 50 aja gitu. Biar seimbang, nggak terlalu terang, nggak terlalu redup ya teman-teman. Nah, ini untuk yang blue-nya ya gitu. Jadi ya teman-teman bisa set format warnanya menggunakan HSL ini ya. Jadi ya nanti disesuaikan dengan preferensi teman-teman. Oke.
Oke, ini untuk implementasi HSL. Jadi sebenarnya implementasinya mirip-mirip ya teman-teman ya. Cuma yang membedakan adalah di sini nilainya gitu kan. Ada yang tadi kombinasi merah, biru, hijau gitu kan. Di sini kalau ini ya kombinasinya sama sih merah, biru, hijau. Cuma di sini ada saturasi kita juga bisa ngeset sama ada di sini ada lightness atau kecerahannya ya teman-teman. Oke, kita lihat lagi. Tadi udah contohnya. Oke, kita baca lagi di bagian bawah, teman-teman. Di sini saturasi ya. Saturasi dapat dideskripsikan sebagai intensity dari sebuah warna, katanya gitu ya, teman-teman ya. Jadi saturasi ini dapat dideskripsikan sebagai sebuah intensity dari sebuah warna. Berarti kalau 100% di sini warnanya pure warna dia, pure colornya, no shades of gray. Jadi tidak ada nuansa-nuansa atau warna-warna abu-abunya gitu. Kalau 50 ini berarti antara 50 gray, but you can still see the color gitu kan. Jadi kalau kita set 50 di bagian saturasinya, kita bisa ngelihat warna gray atau warna abu-abu, tapi kita juga bisa ngelihat warna daripada warna aslinya gitu kan. Nih, atau kalau misalkan kita set 0, di sini warnanya akan benar-benar jadi warna abu-abu, tapi dan kita tidak ngelihat warna yang aslinya teman-teman. Jadi kita tidak lagi bisa melihat warnanya gitu teman-teman ya. Jadi full abu-abu ini untuk yang bagian satu rasi ya teman-teman ya. Jadi kalau tadi kita balik ke sini, berarti saturasi ini kan di parameter kedua, jadi kita bisa set kalau misalkan kita set merah di bagian saturasi ini, maka kita akan ngelihat full warnanya. Tapi kalau misalkan kita set 50% gitu kan, di sini kita akan ngelihat warna abu-abu, tapi kita masih ngelihat warnanya, si warna merah ini. Tapi kalau kita set 0, maksudnya gitu ya teman-teman ya. Kita set 0 di sini, maka di sini kita akan ngelihat full warna abu-abu. Nah, ini untuk yang bagian saturasi ya, teman-teman ya. Jadi formatnya seperti itu. Jadi kalau 0 full abu-abu, kalau 50 kita ngelihat warnanya jadi abu-abu tapi kita masih bisa ngelihat warna merahnya. Kalau kita set di sini 100, kita ya nggak ngelihat warna abu-abunya, tapi di sini kita ngelihat full warnanya atau full color ya, teman-teman. Oke, kita balik lagi ke dokumentasi ini untuk yang bagian saturasi. Terus di sini untuk yang lightness ya atau kecerahan. The lightness of the color gitu kan, atau kecerahan daripada sebuah warna dapat dideskripsikan sebagai how much light you want to give the color gitu kan. Seberapa banyak pencahayaan yang atau kecerahan yang ingin kita berikan terhadap sebuah warna ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk lightness ini sesuai dengan namanya kecerahan, jadi seberapa banyak ya apa ya warna atau pencahayaan yang mau kita berikan terhadap warna tersebut. Dimana kalau 0 berarti no light gitu kan atau tidak ada pencahayaan atau black. Kalau 50% berarti 50% light antara dark or light gitu ya. Antara warna hitam dan atau warna gelap dan juga warna terang ya teman-teman ya. Di sini kalau misalkan kita set nilainya 50, berarti di sini pencahayaannya berarti ya antara gelap dan juga terang. Dan kalau misalkan di sini kita set 100, berarti artinya full lightness gitu atau warna putih. Berarti pencahayaannya full ya teman-teman ya. Oke, kita balik lagi ke bagian sini kode kita ya teman-teman. Di sini kita bahas yang bagian pencahayaan atau parameter ketiga ya teman-teman ya. Jadi, nah parameter ketiga ini adalah pencahayaan atau lightness. Jadi seberapa banyak sih pencahayaan yang atau kecerahan yang ingin kita set di bagian warna ini gitu. Jadi kalau misalkan kita set 0, maka dia akan full gelap ya teman-teman. Full gelap atau hitam gitu. Kalau kita set 50 di sini teman-teman, kita set 50%, maka di sini antara gelap dan terang gitu teman-teman ya, antara gelap dan terang. Tapi kalau misalkan kita
set 100%, maka di sini akan terang banget, makanya nggak kelihatan warnanya gitu. Kenapa? Karena tadi pencahayaannya terang banget, jadi warnanya nggak kelihatan atau ketutup, jadinya jadi warna putih gitu. Jadi kalau teman-teman mau antara gelap dan terang, berarti ya teman-teman bisa set di angka 50 untuk bagian parameter ketiga ini atau pencahayaan gitu. Kalau misalkan 60 gitu kan ya teman-teman bisa lihat hasilnya akan jadi seperti apa gitu kan. Kalau misalkan mau 90 gitu kan. Ini ya apa ya, warnanya agak ketimpa sama pencahayaannya ya. Jadi ya ketimpa sama warna putih ya. Jadi seperti ini warnanya gitu. Jadi kalau mau ya warnanya kelihatan banget ya teman-teman bisa set di angka 50 untuk bagian pencahayaannya teman-teman. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Gitu, ini untuk yang bagian lightness-nya ya atau kecerahannya. Oke, balik lagi kalau kita mau bikin nuansa abu-abu atau warna abu-abu gitu kan dengan format HSL ini, caranya gimana? Di sini kita coba baca. Shades of gray are often, untuk nuansa abu-abu sering didefinisikan dengan men-setting hue atau ronanya atau warnanya dan saturasinya ke 0 dan adjust lightness from 0 to 100 to get dark and light shades gitu. Oke, jadi untuk membuat sebuah warna abu-abu dengan menggunakan format HSL ini, kita bisa ngeset untuk warnanya atau ronanya dan juga saturasinya ke 0. Lalu di sini yang kedua, kita bisa menyesuaikan kecerahannya dari 0 sampai 100 gitu kan. 0 sampai 100 berarti kalau misalkan 0 di sini gelap banget gitu kan, lebih gelap, dan di sini kalau 100 berarti lebih terang. Untuk apa ya, nuansa abu-abunya ya teman-teman ya. Kita coba lihat di sini contohnya teman-teman. Jadi kalau misalkan ini udah pasti 0 sama 0 untuk hue sama saturasinya, yang kita bisa mainin di bagian lightness-nya atau kecerahannya ya teman-teman. Jadi semakin kecil di sini kecerahannya, maka ya warna hitamnya akan semakin nampak gitu teman-teman ya. Semakin besar bagian lightness-nya ini 30, maka hitamnya akan semakin kabur atau akan semakin abu-abu ya. 30 di sini teman-teman bisa lihat perbedaannya, di sini 40, di sini 60, kalau di sini 70 dan ini 90, maka ya akan semakin abu-abu atau warna hitamnya akan semakin kabur ya teman-teman. Kita coba contohkan di kode kita teman-teman, kita set dulu berarti untuk rona dan saturasinya kita set 0 dan kita coba mainkan untuk yang bagian lightness-nya atau kecerahannya, misalkan di sini 10, maka dia akan gelap di sini ya teman-teman ya. Kenapa? Karena di sini semakin kecil akan semakin gelap. Tapi kalau semakin besar misalkan, dia akan semakin terang atau semakin abu-abu ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita rubah lagi di sini jadi 90. Oke, nih nggak kelihatan ya tadi bedanya ya. Kalau misalkan tadi kita set lagi di sini 40, kita lihat. Nah, semakin gelap warnanya, semakin kecil semakin gelap, dan kalau semakin besar semakin terang ya teman-teman ya untuk bagian saturasinya gitu. Oke, ini untuk rumus untuk membuat sebuah nuansa yang abu-abu atau warna abu-abu ya teman-teman ya. Teman-teman bisa set untuk ronanya 0, terus di sini saturasinya 0, dan teman-teman bisa mainin untuk bagian lightness-nya atau kecerahannya ya dari 0% sampai 100%. 0% semakin gelap, semakin kecil semakin gelap, dan semakin besar nilai kecerahannya maka dia akan semakin terang. Oke, kita balik lagi ke bagian dokumentasi. Oke, setelah kita ngebahas yang HSL, nah selanjutnya yang akan kita bahas adalah HSLA. HSLA gitu. Jadi di sini ada sebuah alpha channel-nya atau untuk opacity-nya ya teman-teman ya. Kita baca di sini HSLA color values adalah sebuah ekstensi dari HSL colors gitu ya teman-teman ya, dengan sebuah alpha channel dengan
untuk menentukan gitu kan opacity dari sebuah warna ya teman-teman ya. Jadi oke, balik lagi HSLA Color ini adalah ekstensi gitu kan daripada HSLA yang dimana nilainya ada nilai tambahan gitu yaitu alpha channel yang bisa kita gunakan untuk menentukan opacity dari sebuah warna ya teman-teman. Nah, jadi HSLA untuk formatnya akan jadi seperti ini teman-teman. HSLA, hue, saturation, lightness sama alpha ya teman-teman ya. Oke, sama seperti sebelumnya untuk alpha number-nya di sini untuk alpha value-nya antara 0,0 ini sangat transparan dan 1,0 gitu kan teman-teman. Ini tidak transparan sama sekali. Nah, di sini ada contohnya teman-teman gitu. Jadi kalau misalkan di sini kita set nilainya nilai alfanya gitu kan 0, bahkan dia akan transparan. Kita kasih 0,2 dia mulai terlihat, 0,4 lebih terlihat, 0,6 lebih terlihat lagi, 0,8 sangat terlihat, dan kalau 1 ya terlihat banget ya teman-teman ya gitu. Jadi semakin kecil alpha channelnya maka semakin transparan ya, semakin besar alpha channelnya maka di sini ya dia tidak transparan sama sekali. Kita akan coba contohkan teman-teman di bagian kode kita. Mungkin di sini aku akan hapus bagian ini, kita akan main-main dengan satu div aja. Di sini kita coba copy. Oke, di sini mungkin HSL-nya di sini kita set 0, ininya 50 aja ya teman-teman ya. 50, ini 50. Ininya 50 juga teman-teman. Nih 50 juga. Oke, ini berarti ini kan pencahayaannya ya. Ini warna merah, saturasinya ini kita set 50. Dan di sini untuk pencahayaannya ya 50. Ini 100 aja ya berarti teman-teman ya. Ini 100 coba. Untuk saturasinya biar full warnanya. Nah, sekarang kita coba mainin untuk apa namanya? Warnanya di sini kita coba main-main dengan HSLA ya atau sebuah ekstensi dari HSL ya yang dimana kita bisa set bagian daripada opacity-nya. Sini berarti kita akan pakai HSLA dan di bagian alpha channelnya value-nya adalah 0. Maka kita akan lihat hasilnya akan jadi seperti apa. Di sini fully transparan ya teman-teman. Gitu kan. Atau sangat transparan atau tidak terlihat sama sekali warnanya. Ya nilainya mulai dari 0,0 gitu kan teman-teman. Sampai 1,0. Berarti di sini kita ganti HSLA, kita set coba untuk bagian alpha channelnya 0,5. Ini transparannya seperti ini. Dan di sini yang bagian terakhir di sini adalah 0,1,0 ya teman-teman ya. Oke, ini ya hasilnya akan sama. Kenapa? Karena ini kan nggak transparan sama sekali gitu. Kalau kita coba turunin 0,8 misalnya. Nggak, dia agak sedikit transparan teman-teman. Atau ini kita turunin 0,3. Oke, jadi ini untuk yang bagian HSLA ya teman-teman ya. Jadi selain kita bisa ngeset warnanya atau warnanya, terus di sini saturasinya, lalu di sini kecerahannya atau lightness, lalu di sini kita juga bisa set alpha channel atau transparansinya gitu. Jadi ya teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman dengan rumus HSLA ini. Oke. Itu dia untuk pembahasan HSL dan HSLA. Teman-teman di sini ada latihan. Kalau teman-teman mau jawab silakan pause dulu videonya, kita coba jawab bareng-bareng ya. Which one of the following color values will result in black color gitu kan. In black color berarti mana nilai warna di bawah ini yang akan menghasilkan warna hitam katanya teman-teman. Warna hitam gitu kan. Kita akan lihat ke bagian atas. Harusnya berarti warna hitam ini
Ini transparansinya kosongin. Oke, dia ada di bagian parameter ketiga ya untuk menentukan warnanya hitam atau warnanya putih ya. Ini kecerahannya ya. Kalau semakin tidak cerah berarti kan semakin hitam dan semakin cerah artinya kan semakin putih gitu teman-teman. Nah, di sini atau semakin ya putih ya. Di sini HSLA berarti dia parameter ketiga, berarti harusnya yang HSL ya, pakainya HSL. Ini warnanya kita nggak peduli apa warnanya, terus saturasinya juga nggak peduli. Jadi kalau kita set kecerahannya 0, maka ya warnanya akan menjadi warna hitam ya teman-teman. Jawabannya benar teman-teman. Oke, kita balik lagi. Nah, itu dia untuk yang HSL gitu teman-teman. Jadi kita udah ngebahas format-format pewarnaan di HTML ya teman-teman ya. Ada warnanya, kalau teman-teman mau pakai warna boleh, mau pakai RGB juga boleh, red, green, blue, atau pakai hexadesimal juga boleh, atau teman-teman mau pakai format HSL juga boleh gitu kan. Jadi teman-teman udah belajar semuanya, silahkan nanti disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman mau pakai yang mana ketika teman-teman mewarnai website atau aplikasi teman-teman. Ya itu dia untuk materi pewarnaan di HTML atau di web gitu kan atau di browser. Kita akan lanjutkan lagi bagian lainnya terkait materi atau topik pembelajaran HTML ini di video berikutnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.